Ampun, Mbak. Oke, program acara televisi. Jadi pendahuluan program acara TV sebagai satu bentuk perencanaan konten televisi secara keseluruhan, sehingga dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang ditayangkan atau bisa dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun TV atau penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Masing-masing program siaran ini menempati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya, apakah jenis hiburan, informasi, ilmu pengetahuan, dan berita. Slot waktu masing-masing program ini dirancang sesuai dengan tema program itu atau programming, sehingga menjadi satu jadwal siaran tiap harinya. Jadi teman-teman kan ada mata kuliah pemrograman ya, programming TV ya oleh Mas Fani ya ada. Mungkin ini juga salah satu tugasnya dari tim programming. Jadi pada stasiun televisi tertentu jadwal program ini telah dirancang dalam 1 bulanan bahkan 6 bulan ke depan. Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan mendapatkan spot iklan dan proses memasarkan produk program televisi harus melalui tahapan yang cukup panjang. Tetapi ada juga yang menerapkannya secara dinamis, artinya program acara dapat disesuaikan dengan situasi. Dengan demikian tentunya program ditampilkan oleh stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Selanjutnya saya minta bacakan dari mana itu si ini Torik, baca Torik. Halo Pak Ya Hadir. silakan Torik baca jenis program acara televisi. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan penguatan informasi kepada khalayak audiens. Daya tarik program ini adalah informasi, dan informasi itulah yang dijual kepada audiens. Hard news. Segala informasi penting dan atau menarik yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audiens secepatnya. Bentuk berita hard news seperti straight news, features, infotainment, terus soft news. Segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam, in-depth, namun tidak harus bersifat segera ditayangkan. Berita yang masuk kategori ini ditayangkan pada satu program yang terdiri dari di luar program berita. Kategori soft news, current affairs, magazine, dokumenter, dan talk show. Program hiburan. Program hiburan adalah segala bentuk tayangan yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, kuis, dan atau game permainan. Jenis program hiburan yakni game show atau kuis permainan merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu maupun secara kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, Family 100. Oke, selanjutnya dilanjutin oleh Nikmatul, sampingnya Torik. Silakan. Sebentar, Kak. Program hiburan. Program musik dapat ditampilkan dalam 2 format, yaitu video klip atau konser. Program musik di televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis yang bisa menarik audiens. Tidak saja dari kualitas suara, namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi lebih menarik. Contoh Indonesian Idol, Dahsyat, dan Unbox. Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan performance seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik di studio maupun di luar studio, di dalam ruangan indoor atau di luar ruangan outdoor. Contoh OVJ, bombastis,
dan Facebooker. Program drama adalah pertunjukan atau show yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang atau tokoh yang diperankan oleh pemain, artis yang melibatkan konflik dan emosi. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan para tokohnya. Program TV yang termasuk dalam program drama adalah film dan sinetron, FTV, sinetron, telenovela, drama Korea. Oke, itu jadi jenis program acara televisi. Jadi program acara televisi itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama program informasi, yang kedua adalah program hiburan. Jadi program informasi itu segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan penguatan informasi kepada halayak atau audiens. Daya tarik program ini adalah di informasinya, dan informasi itulah yang dijual kepada audiens. Makanya ketika TV berita biasanya akan menjual informasi cepet-cepetan tuh, kayak misalnya peristiwa yang straight news itu kan peristiwa langsung yang terjadi tegas, lugas, itu biasanya buat program breaking news seperti itu. Jadi kategorinya kayak hard news. Hard news itu segala informasi penting atau menarik yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audiens secepatnya. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa straight news itu adalah berita langsung yang terjadi atau laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Terus yang kedua adalah features. Features ini yang kemarin saya bilang bahwa teman-teman itu ditugaskan membuat proposal program features. Itu kategorinya sebetulnya kategori hard news, informasi. Yang ketiga adalah infotainment. Infotainment ini berita-berita seputar hiburan, tapi yang memberikan informasi. Yang kedua adalah bentuk program informasi adalah soft news. Jadi informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam, in-depth, namun tidak harus bersifat segera ditayangkan. Jadi berita yang masuk kategori ini ditayangkan pada satu program tersendiri di luar program berita kategori soft news, current affair. Jadi kategorinya soft news itu current affair, magazine, dokumenter, dan talk show. Itu kategori dari soft news-nya program informasi. Yang selanjutnya adalah program hiburan. Jadi sebelum ke program hiburan, saya perlu menambahkan perbedaan news current affair, magazine, dan dokumenter. Jadi kalau news current affair itu lebih kepada penanganan terhadap isu atau kejadian terkini yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bersifat kontroversi dalam masyarakat. Itu news current affair istilahnya. Jadi info-info yang terjadi yang memang menimbulkan rasa keingintahuan atau penasaran. Sementara untuk program magazine adalah format acara televisi yang mempunyai format menyerupai majalah atau media cetak yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam rubrik dan tema yang disajikan dalam reportase aktual atau timeless sesuai dengan minat dan tendensi dari target penonton. Itu yang dimaksud dengan berita atau informasi magazine. Sementara untuk dokumenter itu adalah suatu program yang mendokumentasikan kenyataan. Jadi yang sesuai dengan realita. Jadi sesuai kejadian, sesuai kenyataan, dan sesuai dengan fakta, tapi dalam bentuk kemasan secara panjang. Itu dokumenter. Sementara talk show, minggu lalu kita pernah membahas bahwa talk show itu program acara obrolan yang berkaitan dengan isu-isu yang terkini.
Itu bagian dari program informasi. Selanjutnya program hiburan adalah segala bentuk tayangan yang bertujuan untuk menghibur pemirsa dalam bentuk musik, lagu, cerita, kuis, atau game atau permainan. Jadi tadi sudah dibacakan bahwa jenis program hiburan itu game show atau kuis atau permainan, yaitu merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok atau tim yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sebagai contoh program hiburan kuis ini Pamili 100 itu juga melibatkan beberapa orang. Terus yang selanjutnya adalah program musik yang ditampilkan dalam 2 format yaitu video klip atau konser. Program musik di televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis yang bisa menarik audiens. Tidak saja dari kualitas suara namun juga berdasarkan bagaimana pengemasan penampilannya agar menjadi lebih menarik. Contohnya kalau untuk video klip itu dahsyat Inbox, tapi kalau untuk konser itu Indonesian Idol. Selanjutnya adalah program hiburan yaitu pertunjukan. Adalah program yang menampilkan kemampuan performance seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun di luar studio. Baik indoor maupun outdoor. Jadi contohnya Opera Panjapa, Bombastis, Facebook. Yang selanjutnya yang ketiga program hiburan adalah program drama. Pertunjukan atau show yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang atau tokoh yang diperankan oleh pemain atau artis yang melibatkan konflik dan emosi. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan para tokohnya. Biasanya program TV kategori drama ini adalah FTV, film televisi, sinetron, telenovela, dan drama Korea. Mungkin itu terkait dengan program acara televisi. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan, monggo. Terkait dengan program acara televisi secara keseluruhan. Jadi intinya program acara televisi itu intinya ada 2 lah. Program acara informasi, yang kedua adalah program acara hiburan. Any question? Ada yang harus didiskusikan, ditanyakan? Monggo. Ayo, silakan. Sebelum nanti lanjut membahas soal diskusi penugasan kelompok yang dibagikan kemarin. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan atau didiskusikan? Monggo. Ainun, ada yang ingin ditanyakan atau Nurani, Septia? Tidak, Pak. Enggak, Pak, masih beluman. Septia mau nanya? Ada nggak Septia? Tidak, Pak. Tidak bertanya. Oh, Abdul Aziz, Arif, Romdoni. Arif Romdoni mau ada yang ditanyakan? Arif Romadoni, Pak. Ya, Arif Romadoni mau ditanyakan terkait program acara televisi. Atau kita lanjut aja soal tugas kemarin yang contoh bikin proposal program acara televisi. Siap kemarin. Iya, mungkin bisa langsung dilanjut aja, Pak. Kayaknya sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Monggo, silakan. Tim 1 dan 2 kelas A dan tim 3, tim 4 itu kelas B. Silakan. Tim 1 Siti Ainun Zaria, Muhammad Rizky Ramadhani, Yudhistio Chandra, Ahmad Fauzi, Sarif, Sapa, Rofik, Muhammad Torik Aziz, Fauzi Roh Azizah, Gali Gumilang, Muhammad Ridwan, dan Dwi Firmansyah. Kelompok 2-nya Nur Zainur Rofik, Nikmatul Hasanah, Wasyiatul Husna, Balkis, Nuraini, Muhammad Nurholis, Ahmad Amir Mahmud. Silakan siap-siap yang sudah ready
mau dipresentasikan dulu? Mau kelompok 1, 2, 3 atau kelompok 4 dulu? Dibalik. Jadi yang kemarin ingat kelompok 1 itu soal wisata atau program jalan-jalan. Kelompok 1 kuliner ya. Kelompok 2-nya itu wisata, kelompok 3-nya itu sejarah, kelompok 4-nya itu budaya. Silahkan. Mau kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu berarti Ainun, ada Rizky, ada Yudhistio, Fauzi, Syafa, Rofik, Torik, Galih, Ridwan, Dwi Firmansyah, Fauziaroh. Silakan. Ayo, monggo. Torik. Kelompok 1 Torik. Halo. Iya, Silakan. iya Pak, sebentar. Yo. Langsung share screen aja bisa kan ya? Bisa? Bapak, mohon maaf kalau udah selesai belum? Bapak, mohon maaf. Iya, piye. Kalau dikirim ke grup aja gimana? Soalnya handphone saya kalau buat share screen lemot. Boleh. Nanti biar Pak Faris infoin ke saya, nanti saya bukain. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Sudah saya share di grup ya, Pak. Ya. Oke, saya bukain ya. Bentar. Silakan. Siapa yang mau presentasi dulu? Itu yang mau bacain. Monggo dibaca kelompok 1. Kelompok 1. Iya, Pak. Baik, Pak. Sebentar. Udah ya? Udah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Aduh, gelapnya. Jadi program dari kelompok kami adalah Sensasi Rasa, yaitu jelajahi warisan kuliner Indonesia. Bacain tipe program. Tipe program kami edutainment dengan durasi 20 menit. Kita ngambil edutainment karena itu bisa mengedukasi tentang kuliner-kuliner dari berbagai wilayah Indonesia. Oke, silakan. Latar belakang dari program ini adalah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki berbagai masakan tradisional yang kaya akan rasa dan aroma.
Karena itu judul Sensasi Rasa dengan Menjelajahi Warisan Kuliner Indonesia itu sangat relevan dengan menggambarkan upaya untuk mengungkapkan pesona dan kekayaan kuliner Indonesia. Itu untuk masyarakat lokal dan bisa juga untuk mancanegara. Program ini dapat menginspirasi untuk warisan kuliner dan melestarikan untuk generasi yang berikutnya. Alasan kita ngambil program ini untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia, melestarikan budaya kuliner, menginspirasi dalam memasak dan mencoba hidangan baru dengan menu-menu baru dengan khas Indonesianya itu, memberikan informasi mengenai hidangan khas daerah, menyampaikan konten yang menarik dan menggugah selera. Untuk judul programnya itu menggambarkan tujuan program untuk mengeksplorasi warisan kuliner, juga mencerminkan upaya untuk memberikan pengalaman, hiburan kepada penonton dengan menggabungkan kata sensasi dan menjelajahi. Program ini berusaha menciptakan kombinasi yang menarik antara informasi kuliner, kekayaan budaya, dan hiburan yang menghibur untuk audiens. Tujuan kami dalam program kuliner ini untuk memperkenalkan beragaman kuliner Indonesia kepada masyarakat, itu baik lokal dan mancanegara. Yang kedua adalah menginspirasi masyarakat untuk menjaga warisan kuliner ini dan melestarikan untuk generasi mendatang. Untuk Tune and Style-nya itu, Sensasi Rasa adalah program edutainment mengenai kuliner Nusantara yang ditampilkan dengan cara informal. Konsep dari program ini akan menghibur dan memberikan informasi tentang kekayaan kuliner Nusantara dengan gaya bahasa yang antusias, informasi, eksploratif, budaya, dan menarik. Program Sensasi Rasa Menjelajahi Warisan Kuliner Indonesia ini akan menghadirkan konten yang menggugah selera, edukatif, dan menghibur bagi penonton. Untuk struktur programnya itu di segmen 1 akan berisi tentang pengenalan profil narasumber. Jadi kita akan mendatangkan narasumber dan makanan dari daerah khasnya itu. Segmen kedua itu berisi proses dari gimana sih cara pembuatannya, apa aja step-stepnya. Untuk segmen ketiga itu berisi tentang review dan kita mencoba itu rasa dari makanannya itu gimana dan kita bakalan ngasih rating makanannya itu berapa 1 sampai 10. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Torik. Ya, silakan Torik. Terima Halo kasih. Torik. Ya. Ini diawali dengan apa itu? Sebenarnya ya ini, kemudian segmen 1 gitu kayak ada presenternya gitu untuk pembukaan program. Terus idenya itu ada kisahnya gitu mungkin. Jadi ini ada kisah, pokoknya intinya formanya ada perkenalan narasumber dan kuliner yang akan dibahas, kuliner tradisional yang akan dibahas. Kemudian bumper in, terus iklan itu. Terus segmen 2 itu nyeritain, nampilin proses pembuatan makanan tradisional ini, mungkin sembari narasumber dan presenternya juga ikut, presenter ikut adil untuk proses pembuatannya juga. Dan mungkin di sela-sela itu ada wawancaranya gitu loh, ngobrol santai. Jadi kayak mungkin presenter tanya ke narasumber tentang gimana apa ya, ada makna tersendiri kah makanan tersebut terhadap masyarakat, ataupun ada kenangan tersendiri kah narasumber terhadap makanan tersebut, itu bisa diobrolin santai. Terus bumper in, bumper on, nah itu nyicip bareng tuh, nyicip makanan baik presenter dan narasumber sembari ngasih reviewan, beri rating sambil ngobrol. Terus
closing program, kredit itu kayak gitu, Pak. Oke. Dari presentasi kelompok 1 ini ada tanggapan nggak dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 terkait dengan usulan proposal program dengan judul Sensasi Rasa Jelajahi Warisan Kuliner Indonesia. Silakan, ada tanggapan kelompok 2 itu, bentar. Ada tanggapan dari kelompok 2 itu, kelompoknya Angeli ya, kelompok 2 tuh. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi soal kelompok 1? Silakan. Ini yang saya tanyain ke kelompok 1 ya. Ini kan rencananya kan ada presenter tapi belum disebutkan apakah presenternya 1 atau 2 kayak gitu. Ini kan segmen 1 opening oleh presenter. Yang ada di benak kelompok 1 ini presenternya apakah 1 atau 2, dan presenter cowok atau cewek untuk program Sensasi Rasa ini? Menanggapi ya, Pak. Yo. Kalau misalnya itu mungkin presenternya lebih ke perempuan, mungkin bisa 2 orang karena kan perempuan yang lebih aktif dalam masak. Ya. Lebih rasa lidahnya kan lebih peka sama banyak rasa, lebih tahu lah gitu sama tentang bumbu-bumbu dapur gitu-gitu. Jadi mungkin untuk presenternya itu 2 biar lebih seru. Jadi ketambahan 1 narasumber sama mungkin perempuan gitu, Pak. Oke. Jadi yang pertama pengenalan narsum sama makanan. Nanti kalau yang berarti segmen 2 itu fokus pada pembuatan ya, pembuatan dari makanan tersebut. Baru yang segmen 3-nya ini tentang review dan memberikan rating dari makanan tersebut setelah diicip-icip ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kelompok 2, kelompok 3? Ayo, aktif yuk, aktif, jangan pasif. Monggo. Teman-teman. Monitor teman-teman. Angeli mau nanggapi kelompok 1 enggak, Angeli? Silakan. Tidak, Pak. Mohon maaf. Tidak. Oke, kalau kayak gitu selanjutnya persiapan kelompok 2 untuk presentasi. Silakan materinya di-share ke Pak Faris, nanti saya buka buat dipresentasikan. Nanti saya review secara kelompok 1 dan kelompok 2. Permisi, Pak. Ya. Untuk kelompok 2 masih on progress. Kemarin masih itu proses survei, Pak. Karena terlalu banyak opsi sehingga kita melakukan survei terlebih dahulu. Sehingga masih on progress, Pak. Mohon maaf. Kelompok 3 berarti, kelompok 3 dan kelompok 4 siap-siap. Kelompok 3. Monitor. Kelompok 3 itu kelas B. Kelompok 3 itu Durotun Nasihah, Iswayura Putra, Abdul Aziz, Ainul, Naspa, Wiwi, Alaika, Nur Aisyah, Solihah. Kelompok 4 Muhammad Samsul Ma'arif, Indah Afia, Zaratun Nafisa, Arif Romadoni,
Naura Sohibub Arosidia, Syahrina Lailatul Fitria, Septia Bamaradan Arfianti, Muhammad Zaki Nasrullah, dan Habibatul Magfiroh. Ayo. Silakan. Ayo, gimana ini? Kelompok Arif, Romadoni nih, Abdul Aziz, Siti Ainun, Zaria, Septia. Ayo tuh direspon. Mohon maaf, Pak. Ini progresnya kelompok kami sudah selesai tapi tinggal apa? Tinggal PPT-nya. Nggak apa-apa kalau belum PPT-nya berarti dokumen aja yang diketik. Ini saya akan puterin dulu contohnya. Nanti makanya ditanggapi kalau misal memang belum. Jadi biar teman-teman juga, kan tadi kelompok 1 udah bikin. Biar misalkan minta direspon kelompok 2, kelompok 3 setelah ditawarin, pas ditanya tugasnya belum pada ready, belum siap. Ini contoh salah satu program kuliner di Kompas TV, namanya Cerita Rasa. Saya puterin sebentar. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Ini mau opening dulu ya. Opening sebagai opening clip. Apa kabar Food Lover? Pekan ini Benu balik lagi mengajak Food Lover kulineran di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Benu akan mendatangi desa wisata Aneh Laut untuk mencoba membuat kue kekarang dan juga mencicipi ikan tawar asli dari Danau Aneh Laut. Benu juga menikmati rujak khas Aceh di beberapa titik di Kota Sabang. Serta tak kalah lezat, Benu akan mencicipi mie kocok khas Sabang. Seperti apa keseruannya? Ikuti Benu jelajah kuliner di Kota Sabang. Ini legend Mumtaz. Kalau mie Aceh identik dengan rempah warna kuning kemerahan, beda dengan mie Sabang atau orang setempat mengenalnya dengan sebutan mie kocok Sabang. Mie kocok Sabang mirip dengan mie ayam, mie yang melewati proses perebusan, diberi tambahan minyak dan bumbu, dengan taburan topping di atasnya tanpa proses penumisan seperti pada mie Aceh. Dan mie kocok Sabang sendiri biasanya dikenal dengan tambahan nama penjajannya di belakang. Misalnya mie kocok sedap dikenal dengan sebutan mie sedap. Begitu juga dengan yang Benu icip kali ini, mie jalak. Mie kocok racikan Pak Jalak yang dijajakan di kedai kopi Pulau Baru. Food Lover, di Jalan Perdagangan Kota Sabang ini ada salah satu mie yang sudah cukup legendaris. Namanya sih mie jalak ya. Tapi belum masih nggak kebayang tuh seperti apa mie-nya. Kita akan cek aja langsung. Yuk. Nampak dari depan kedai memang tidak ada tulisan menu mie kocok. Tapi ada saja pelanggan yang datang menikmati mie jalaknya. Assalamualaikum.
Nah, Bu, ini apa mie jala? Ya, mie kocok jala. Oh, mie kocok jala. Bedanya apa Bu sama mie biasa? Paling kita ini aja, ikan sama telur. Ikan bakso sama ayam kampung. Oh, mantap ya. Ya. Ini dari tahun berapa, Bu? Tahun 60-an kali dah. Ini udah generasi kedua. Iya. Terus mie kocok nyebutnya ya? Ya, aku di sini dari dulu mie kocok. Terus katanya mie-nya beda, Bu. Ya, buat sendiri mie-nya? Ya, buat sendiri. Sehari 2 kali, pagi sekali, sore sekali. Oh, bukanya dari jam berapa tuh? Dari jam 7 pagi. Sampai? Ini setengah 12 siang. Nanti sore buka balik jam 5. Oh gitu. Karena kalau Sabang siang tutup. 2 shift ya. Siang tutup, Pak Food Lover. Jadi kalau ke Sabang makannya 2 shift nih. Jangan lupa jam 12 kan tutup. Sore baru buka lagi jam 5, Bu. Satu porsinya berapa, Bu? Kalau yang komplit? Kalau yang komplit 19 pakai telur. Kalau yang biasa 15. Bisa satu porsi, bisa setengah porsi bisa. Oh, setengah porsi bisa. Wah, cakep juga nih. Jadi yang diet, makan aja kali ya, Bu ya. Iya. Saya mau dong, Bu, yang apa? Buat yang komplit ya. Satu porsi apa setengah porsi? Satu dong. Lihat badannya, Bu. Iya. Mie jalak atau mie kocok jalak hanya memiliki 2 menu, mie kocok komplit dengan telur dan mie biasa tanpa telur. Telur yang dipesan bisa telur rebus matang ataupun setengah matang. Dan mie juga bisa dipesan dalam setengah porsi. Kita intip proses pembuatannya. Mie dan tauge direbus dengan air yang telah mendidih. Setelah matang, mie diberi tambahan minyak dan kecap asin. Kemudian tambahan topping ayam kampung dan bakso ikan. Oh ya, Food Lover, pasti bingung ya sama toppingnya. Tadi Benu bilang topping adalah ayam kampung dan bakso ikan. Tapi kenapa tidak bulat seperti bakso ya? Nah, Benu jelasin nih. Emang bener bakso ikan. Jadi selain irisan ayam kampung, ada irisan dari olahan ikan pisang-pisang yang telah dibuat bakso. Yang diiris dan dicampurkan pada irisan ayam kampung. Sebelum dimasak dengan bumbu racikan Pak Jala. Seperti semur, tapi rasa tak semanis semur. Tabur potongan daun seledri dan tambahkan kuah kaldu. Sederhana yang membuatnya, tapi bagaimana rasanya? Mari kita icip. Oke, Food Lover, ini dia mie jala. Keren banget kalau Bun bilang kenapa ini mie-nya diolah sendiri. Dari bentuknya nih kelihatan ini ya, pipih, agak sedikit pipih. Cuma kalau dari ukuran sih cuma berapa mili doang. Nih, sekilas proses masaknya kayak mie ayam, tapi beda. Kita akan cobain ya. Kalau sini nyebutnya mie kocok jala ya. Nah, ini dia. Tapi kalau ngelihat kayak ada kombinasi ada ayam, terus ada ikan. Kita cobain langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu contoh dari program kuliner yang ada di Kompas TV namanya Cerita Rasa. Dulu program ini namanya Food Story tapi diganti jadi Cerita Rasa. Itu segmen satunya tadi perjalanan membahas soal kuliner mie yang ada di Sabang, Aceh. Mie kocok yang sejak tahun 1960. Tuh ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak, mohon maaf menasa. Ya, silakan. Untuk program kuliner itu untuk program kuliner itu kira-kira durasi yang bagus itu berapa menit ya, Pak? Jadi per segmen ya. Jadi intinya gini, kalau sebetulnya dalam program 30 menit itu sebetulnya clean fit. Clean fit itu jadi cerita program itu adalah tidak boleh lebih dari 26 menit. Jadi itu maksimal 26 menit. 3 segmen itu 26 menit, yang 4 menitnya itu isinya iklan. Durasi tapi rata-rata biasanya sih paling hanya 24, 23 menit sampai 25 menit. Jadi per segmennya itu segmen pertama itu antara 6 sampai 7 menit, segmen keduanya 7 menit, segmen tiganya biasanya 8 menit. Kayak gitu, 8 menit itu karena nanti ada credit title di situ. Jadi makanya dipanjangin kayak opening, kayak klip, kayak tadi kan penggalan-penggalan dari cerita kuliner tersebut. Tapi memang programnya itu memang 30 menit, tapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena
tidak boleh lebih juga, clean feed-nya 26 menit karena nanti ada durasi iklan di situ. Jadi iklan itu tiap segmennya itu kalau 24 menit berarti iklannya itu 6 menit. Jadi tiap segmen 1 2 menit, segmen 2 2 menit, segmen 3 3 menit. Itu yang dijual. Jadi mau program apapun selalu tidak pernah pas beneran 30 menit, tapi kenyataannya clean feed-nya itu maksimal 26 menit. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Monitor, ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 3 gimana? Kelompok 4 gimana? Kelompok 4? Mohon maaf Pak, itu apa namanya kelompok 3, skripnya itu belum selesai. Itu bagiannya Yura sama Sofi. Oh, kelompok Tapi 4 yang tapi yang lain sudah kok Pak. Tinggal itunya aja sama buat PPT. Oh, kelompok 3, kelompok 4 gimana kelompok 4? Makasih Pak, maaf. Kelompok 4 monitor. Mohon maaf Pak, ini kelompok 4 kan banyak yang pesantren. Terus saya pantau di Zoom tadi nggak ada yang masuk. Sedangkan Waduh. dokumennya sudah dibuat sama Arif Romadhoni. Untuk PPT-nya belum. Ini Arif Romadhoni masih mau ngirim kayaknya. Oke. Ya udah sambil menunggu, ada yang ingin ditanyakan terkait program acara ini, membuat program acara. Jadi teman-teman memang perlu kalau misalkan nanti terlibat kerja di televisi atau apa pasti akan dilibatkan di salah satu program dan diminta untuk buat program seperti itu. Jadi makanya kenapa kita minta latihan untuk bikin proposal program biar teman-teman juga ada gambaran seperti itu. Pak, ini kelompok 4 sudah, dokumennya sudah saya kirim ke grup. Untuk PPT-nya masih belum, soalnya itu bagiannya anak pondok. Siap. Saya nunggu dikirimin Pak Faris biar nanti saya bukain. Ini tugas kelompok. Ini silakan, udah terlihat kan ya? Sudah, Pak. Silakan kelompok 4. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang riset televisi. Kami memilih judul program Explore with Knowledge. Program Explore with Knowledge adalah acara televisi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan sesuai dengan judulnya kepada pemirsa tentang berbagai topik yang menarik dan relevan. Program ini dirancang untuk menjadi kombinasi antara hiburan dan edukasi, dengan fokus utama pada mengungkapkan informasi yang menarik dan berguna. Setiap episode Explore with Knowledge akan menyajikan topik yang beragam, mulai dari sains, sejarah, budaya, alam, teknologi, hingga inovasi terbaru dalam berbagai bidang. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas wawasan pemirsa dan menginspirasi mereka untuk belajar dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Jadi untuk mereka-mereka mungkin yang masih belum bisa untuk pergi ke tempat-tempat yang bisa kami eksplor, itu bisa dilihat dari program televisi kita, sehingga mereka juga merasakan bagaimana rasanya atau melihat situasi yang ada di tempat tersebut yang belum mereka kunjungi. Sehingga jika mereka ingin mengunjungi tempat tersebut, mereka sudah pernah mengetahui dari konten-konten yang kita buat.
Dalam setiap episode, program ini akan menggunakan pendekatan yang menarik dan interaktif. Akan ada presenter yang energik dan berpengetahuan luas dalam topik yang dibahas. Mereka akan menggabungkan narasi yang menarik dan penggunaan gambar, video, grafik, visualisasi yang menarik untuk menyampaikan informasi secara efektif. Program Explore with Knowledge juga akan mendorong interaksi dengan pemirsa. Pemirsa akan diundang untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam segmen-segmen kuis atau tantangan terkait topik yang dibahas. Ini juga bertujuan untuk mengenalkan program kita agar banyak diminati oleh khalayak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ikatan antara pemirsa dan program sehingga mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar lebih banyak. Untuk target akan dijelaskan oleh Samsul Ma'arif. Terima kasih. Silakan Samsul. Iya, Pak. Monggo. Pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan baru dan memperluas wawasan mereka, pemirsa yang mencari hiburan yang cerdas dan inovatif, pemirsa dari berbagai kelompok usia, termasuk dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, gitu. Jadi target kita itu bermacam-macam. Jadi kan biasanya di program TV itu ada tulisannya 18+, ada yang buat anak-anak seperti kartun, dan lain-lain. Latar belakang program Explore with Knowledge diinisiasi sebagai respon terhadap kebutuhan pemirsa modern yang ingin mendapatkan hiburan yang lebih bermakna di dalam era di mana informasi mudah diakses melalui internet. Program ini menawarkan keunggulan dengan menghadirkan konten berkualitas yang diolah dengan baik dan disajikan secara menarik. Dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap pengetahuan dan eksplorasi, program ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara keinginan belajar dan hiburan yang berharga dengan pendekatan yang interaktif. Explore with Knowledge bertujuan membawa pengetahuan yang berguna ke rumah-rumah pemirsa dan menginspirasi mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi di dalam program TV itu diselipkan motivasi-motivasi atau suntikan biar merangsang seseorang untuk bisa lebih berkembang. Semisal kayak ada program Indonesia Idol kayak itu. Jadi pemirsa itu biasanya bisa merangsang oleh konten-konten yang seperti itu. Semisal orang yang pintar bernyanyi, cuman dia bisa terkenal dengan memasuki Indonesian Idol. Nah, itu pemirsa akan bisa ikut terangsang juga. Oh ya, jadi saya punya kemampuan, jadi saya berarti punya kesempatan untuk bisa menjadi orang itu. Samsul, suaramu hilang. Sudah kedengaran, Pak? Ya, ya, lanjut lagi. Yuk. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap pengetahuan dan eksplorasi, program ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara keinginan belajar, hiburan yang berharga, dan pendekatan yang interaktif. Jadi ini di program televisi juga bukan hanya motivasi, bukan hanya interaksi saja, akan tetapi menjadi suatu hiburan bagi pemirsanya yang menonton. Jadi tidak jenuh saja, jadi orang yang melihat itu nggak akan bosan. Soalnya dirangkum dengan sedemikian rupa biar tidak bosan dengan hiburan-hiburan gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arif Ramadhani. Silakan Arif. Ya, bentar Pak ya. Maaf kalau ada suara masuk Pak, karena saya lagi ngaji juga di pondok niki. Ya, siap.
Monggo. Ya, langsung saja. Ya, silakan. Lanjutannya dalam era di mana nih kita, Pak? Ya. Ya, langsung saja saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Dalam era ini, di mana banyak program televisi bersifat hiburan ringan dan kurang memberikan nilai tertambah, Explore with Knowledge menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang mencari sesuatu yang lebih mendalam dan bermanfaat. Program ini berusaha untuk menghubungkan kekuatan hiburan televisi dengan pembelajaran yang mengunggah pikiran, sehingga pemirsa dapat menghibur diri sambil mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Durasi program Explore with Knowledge dapat bervariasi tergantung pada kebijakan stasiun televisi atau platform streaming yang menayangkan program tersebut. Namun, umumnya durasi program televisi berkisar antara 30 menit hingga 1 jam. Untuk program berdurasi 30 menit, mungkin akan mencakup satu topik utama dengan beberapa segmen pendukung dan interaksi dengan pemirsa. Segmen-segmen ini dapat meliputi pengenalan topik, narasi, dan presentasi informasi, visualisasi yang menarik, dan mungkin juga beberapa pertanyaan atau kuis singkat. Ya, terima kasih. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Iin. Mohon maaf Pak, karena ada... Silakan. Syarina. Oke Pak, Sarina. Menggabungkan hiburan dengan pendidikan, program Explore with Knowledge bertujuan untuk menyajikan pengetahuan dengan cara yang menarik dan menghibur. Dengan menggunakan narasi yang menarik, visualisasi yang atraktif, dan interaksi dengan pemirsa, program ini menciptakan pengalaman yang tak hanya mendidik tetapi juga menghibur pemirsa. Memenuhi kebutuhan konten berkualitas di era di mana informasi mudah diakses melalui internet. Banyak pemirsa mencari konten yang diolah dengan baik dan disajikan secara terstruktur. Program ini menyediakan konten yang berkualitas, memastikan bahwa pengetahuan yang disampaikan terverifikasi dan dapat diandalkan. Menginspirasi pembelajaran seumur hidup dengan memberikan pengetahuan yang menarik dan relevan. Program ini berusaha untuk membangkitkan minat pemirsa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Dengan memotivasi pembelajaran seumur hidup, program ini berperan dalam meningkatkan keterampilan dan wawasan pemirsa. Menawarkan hiburan yang bermakna, program Explore with Knowledge memberikan alternatif hiburan yang berarti bagi pemirsa. Sementara banyak program televisi saat ini cenderung bersifat hiburan ringan dan kurang memberikan nilai tambah. Program ini hadir dengan konsep yang berbeda, menawarkan hiburan yang cerdas dan informatif, meningkatkan ikatan dengan pemirsa melalui interaksi dengan pemirsa, seperti pertanyaan, kuis, dan respons melalui media sosial. Program ini berusaha untuk menciptakan ikatan dengan pemirsa. Hal ini membantu menciptakan komunitas yang berbagi minat dalam pengetahuan dan pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan program ini juga terinspirasi dari program yang pernah dibuat Kompas TV pada tahun 2008 sampai 2010, yakni Jalan Sesama. Jadi sistemnya hampir sama dengan itu. Terima kasih, Pak. Oke. Kelompok 1 ada tanggapan, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 4 ini, ke Septia dan kawan-kawan. Soal judul program Explore with Knowledge. Jadi kalau diartikan kan explore berarti mengeksplorasi, with dengan ilmu pengetahuan, knowledge. Explore with knowledge.
Ada yang ingin ditanyakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4 ini? Karena kan secara segmentasinya ini belum ada. Jadi segmen satunya isinya apa, segmen 2, segmen 3 juga belum jelas nih. Baru tentang analisis, terus tentang target, terus Ya tujuan. itu segmennya memang belum dimasukkan Pak, soalnya ya itu tadi bagiannya yang tidak masuk. Mohon maaf ya Pak. J. Jadi ada tanggapan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Saya izin bertanya, Pak. Siap. Oke, silakan Mas Torik mau bertanya tentang apa? Nah, gitu. Mau bertanya tentang ini aku belum nangkep nih. Explore with knowledge ini akan ini kegiatan kuis kah atau apa ya? Program TV seperti apa? Kalau tadi dimention ada kuis di sosial media, ada apa ya? Motion graphic, ada gini-gini. Kira-kira formatnya gimana untuk Ya, menyajikan? kayaknya kan saya jelaskan ulang ya. Silakan Septia. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Mas Torik Aziz ya. Mas Torik dulu kecil pernah lihat si Unyil? Iya. Nah, hampir sama seperti itu. Kita mengeksplor dengan pengetahuan. Bisa itu tempat hiburan, tempat wisata, atau pabrik-pabrik pembuat batik, pembuat tempe, dan lain-lain. Karena kan kita sistemnya explore with knowledge. Itu hanya judul, tapi akan kita kreativitaskan lagi menjadi seperti edukasi-edukasi yang kreatif dengan presenter-presenter yang sangat menguasai pengetahuan. Jadi untuk kuisnya sendiri itu biasanya kayak sponsor gitu loh Mas Torik. Kalau ada pertanyaan mengenai tentang explore with knowledge yang kemarin hari Rabu membahas tentang apa ya? Seperti itu. Jadi kita menarik peminat dengan cara memberikan kuis dan memberi apresiasi kepada orang-orang yang telah menjadi penonton tetap. Seperti Mas Torik yang setiap hari lihat si Unyil ya. Nanti bisa kita pasang foto Pak Oga, terus kita kasih kuis kayak siapa nama tokoh di atas, terus Mas Torik ya jadi penonton setia, jadi ya tahu gitu kalau itu tokoh Pak Oga. Paham Torik dengan jawabannya Torik? Atau masih kurang jelas? Paham, Torik, paham. paham apanya jadinya? Ya referensinya si Unyil. Referensi kayak mungkin penyajiannya setidaknya formatnya kayak si Ya. Unyil itu udah ada gambar ya. Penyajiannya mirip si Unyil, soalnya tadi kan kita juga menggabungkan audio visualisasi dan editing video. Berarti ada kisahnya ya, ada tokoh presenternya, ada. Ya, ada tokohnya, ada script writing-nya juga ada. Jadi mirip si Unyil itu tapi kita pakai orang, bukan pakai boneka. Oke. Sip, terjawab ya. Torik. Torik monitor, Torik. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ingin ditanyakan lagi kelompok lain? Atau iya kelompok lain mau ditanyakan? Jadi yang kalau saya pahami sih dari kelompok 4 ini explore with knowledge itu intinya sebetulnya kan programnya itu kombinasi itu hiburan dan pendidikannya. Jadi yang ingin disampaikan itu adalah bagaimana informasinya itu kena kepada pemirsa dengan cara hiburan tapi di dalamnya pendidikan menarik dan berguna. Mungkin seperti itu ya Septia ya, kurang lebihnya ya. Iya Pak, soalnya kan target kita itu masyarakat umum, anak-anak, dewasa dan juga remaja. Jadi memang harus dikemas sekreatif mungkin sehingga mudah diterima oleh semua kalangan, Pak. Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Torik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 ke kelompok 4? Timnya Angeli mau nanya nggak?
Halo, monitor. Saya akan cari coba hampir mirip-mirip programnya. Apa tadi yang Kompas TV itu? X. Jalan Sesama ya. Iya, Pak. Itu tahun 2008 sampai 2010. Iya. Ini model-model kayak gini jadinya. Model-model model-model seperti itulah gambarannya. Jadi program-program yang memberikan edukasi tapi sifatnya menghibur biar penonton atau pemirsanya itu tidak jenuh. Itu mungkin yang diusulkan oleh kelompok 4 tentang nama programnya adalah Explore with Knowledge. Oke, terima kasih Septia dan teman-teman kelompok 4. Baik, Pak. Oke, Sama. selanjutnya ada yang ingin ditanyakan secara keseluruhan tentang bagaimana proposal usulan program acara televisi. Mungkin ini hutang untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya, yang belum. Nanti pertemuan hari Sabtu ya Pak Faris ya. Kita review keseluruhan, jadi biar teman-teman juga ini mestinya kan hari ini selesai semua, jadi biar enak sebetulnya. Tapi karena belum kelompok 2, kelompok 3, jadinya masih ada hutang dari tugas proposal pengajuan program di televisi kategori sejarah dan kategori jalan-jalan. Kalau tadi kan kategorinya kebudayaan, sains, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Alaika, Putri Humaira, Nuraini, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kalau misalnya sekarang? Pak, bisa jelasin tentang apa itu rundown acara gitu, Pak? Yang katanya kemarin mau diajarin. Rundown acara ya. Oke, saya izin dulu, ini kita hari ini sampai jam berapa ya, Pak Faris? Monitor. Ya, halo Pak. Ya, halo Pak Sananto. Iya, sampai jam berapa Pak? Jam 5 ya? Jam 5. Oke. Oh, jam 5. Pak, kalau harusnya kan di logbook itu hari kelima ya Kak, tapi kalau misal hari Sabtu kita masih bisa kuliah kan Pak ya? Bisa Pak. Bisa, tenang aja. Iya, terkait ini teman-teman, maksudnya hutang tugasnya belum selesai, biar tidak jadi hutang dan beban kayak gitu. Oh, enggak apa-apa. Asal Pak, Pak Sananto berangkatnya hari apa sih Pak? Saya Untuk berangkat hari Selasa Pak, Selasa minggu depan. Ya mungkin nanti saya informasikan lebih lanjut, tapi insya Allah Sabtu ini insya Allah masih bisa Pak. Ya. Bisa dialokasikan Sabtu ini. Oke, siap. Ini saya mau ngomongin soal rundown ya, bentar.
ini dulu, reportase langsung dulu. Torik udah terlihat, Torik? Sudah, Pak. Oke, ini saya membahas soal reportase langsung ya. Kembali ke awal yang ini. Jadi, langsung. Jadi reportase itu kan aslinya artinya itu menyampaikan apa yang ada di atas dan di bawah permukaan melalui proses pengumpulan informasi, data, dan fakta. Terus 3 tingkat reportase. Jadi 1 reportase dasar. Jadi reportase dasar itu kan menghasilkan berita langsung atau tadi yang kalau contoh program acaranya kan kategori informasi, program informasi itu straight news. Straight news itu menghasilkan berita langsung. Terus pengamatan peristiwa di lokasi kejadian. Itu 3 tingkat reportase, kategori reportase dasar. Terus yang kedua adalah reportase madya. Reportase madya itu reportase menengah, jurnalis menengah yang menghasilkan kisah-kisah. Jadi seperti soft news, features, tidak terikat 5W dan 1H lagi. Terus yang terakhir adalah 3 tingkatan reportase itu reportase lanjutan atau reportase utama lah, senior. Jadi menghasilkan berita analisis kayak news analysis, kayak in-depth, pendalaman, sama analisis terhadap berita. Ini tingkat reportase di lapangan. Jadi kalau kita mau meliput di lapangan itu yang pertama adalah melakukan pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu berarti survei di lapangan. Yang kedua adalah observasi. Observasi itu mendatangi, melihat kondisi real di sananya. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Nah, ini definisi apa itu berita. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengutip tahun 2002, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Pertanyaannya adalah batasan hangat itu seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini menurut Charles Dana 1996 dalam Broadcast Journalism Techniques of Radio and News, when a dog bites a man, that is not news, but when a man bites a dog, that is news. Jadi ketika anjing menggigit manusia, itu that is not news. Jadi kategorinya adalah bukan berita. Tetapi ketika manusia menggigit anjing, itu adalah berita. Apa itu maksudnya? Jadi maksud dari pernyataan tadi adalah laporan yang tepat, waktu, ringkas, cermat, dan kejadian nyata. Jadi itu bagian dari berita. Makanya laporan yang tepat, waktu, ringkas, cermat, dan kejadian nyata. Itu bagian dari seorang reportase dalam memberitakan atau menginformasikan. Vitalitas reporter. Jadi kemampuan reporter itu ditunjukkan lewat ketekunan, kegigihan, dan multitasking atau multi keterampilan. Ini persyaratan khusus reporter adalah peka dan sensitif. Pulang bawa berita besar. Jadi kalau tidak peka dan sensitif ya jangan harap akan membawa berita untuk diinformasikan. Bahkan beritanya informasinya sangat besar. Nah, ini 2 kategori reportase. Yang pertama adalah making the news, yaitu membuat berita, yaitu terencana. Menggagas berita tidak terencana. Pertanyaannya adalah apa bedanya membuat berita making the news sama yang kedua menggagas berita tidak terencana. Jadi kalau membuat berita terencana itu misalnya kita mau membahas ya, studi kasus terlebih dahulu. Studi kasus itu dalam artian kita meriset kasus-kasus sebelumnya yang hampir mirip. Itu berita yang terencana. Sementara
berita kategori terencana seperti tadi, terstruktur, in-depth, sudah direncanakan. Yang keduanya adalah contohnya feature. Jadi kayak wisata, kayak budaya, itu sudah direncanakan liputannya mau seperti apa. Tapi kalau menggagas berita tidak terencana adalah peristiwa-peristiwa atau informasi yang terjadi pada saat itu. Jadi straight news lebih tepatnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi hari itu, maka beritanya ya by on the location, atau ketika kita mengalami atau mengetahui di lapangan tempat kejadian perkara. Itu yang dimaksud dengan menggagas berita atau tidak terencana. Reportase televisi itu pada intinya adalah memberikan informasi cerdas. Jadi bukan proses memaksa penonton menjadi cerdas. Jadi intinya kita itu kalau menjadi seorang reporter, jurnalis, maka kita harus bisa memberikan informasi cerdas. Bukan proses memaksa penonton untuk menjadi cerdas. Dalam artian bahwa informasi yang kita dapatkan itu cover both side, sesuai fakta di lapangan, bukan fake news, bukan hoax, dan memang kita memberikan informasi apa adanya, bukan malah membuat penonton itu jadi berkerenyit di dahi atau menjadi penonton itu supaya seolah-olah makin ngerti dengan berita kita. Itu pada dasarnya soal reportase televisi. Announcing skill. Jadi yang harus diperhatikan dalam skill jurnalis itu adalah packaging, performance, dan konten atau knowledge. Konten itu knowledge, jadi ilmu pengetahuan, jadi supaya ditunjang bagaimana skill kita dalam melakukan reportase, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus banyakin baca, banyakin riset, sehingga nanti mana cara membuat konten yang banyak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Sehingga secara tidak langsung packaging atau performance dalam kita membuat berita akan mengikuti. Seperti itu. Packaging itu kemampuan auditif, sementara konten piramida terbalik yaitu struktur berita yang kemarin sempat kita bahas. Mungkin piramida terbalik lagi-lagi saya jelaskan adalah lead, yang pertama, yang kedua atmosfer, yang ketiga adalah background. Atmosfer itu adalah tubuh dari berita, background itu adalah memperkuat dari batang berita tubuh tersebut. Yang terakhir adalah fakta pendukung atau informasi-informasi yang perlu disampaikan dari tubuh berita dan alur cerita tersebut. Interview dan reportase. Apa itu atau laporan langsung? Jadi reportase itu diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan karya jurnalistik. Sementara interview, tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan data atau pendapat tentang sesuatu hal. Jadi reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada interview. Sedangkan interview salah satu jenis dari teknik reportase. Jadi intinya reportase itu bagian dari pengumpulan data untuk menuliskan karya jurnalistik, sementara interview itu bagian dari teknik reportase, bagian dari untuk mendapatkan proses pengumpulan data tersebut. Itu yang membedakan antara interview, wawancara, atau reportase atau laporan langsung. Itu dari pengertian dari reportase langsung. Terus lanjut, biar teman-teman nanti langsung menanyakan. Ini ada materi tambahan juga. Nanti saya kasihkan ke Pak Faris juga. Yaitu soal memahami. Oh belum. Udah terlihat ya? Terlihat teman? Ya, yang selanjutnya adalah memahami kerja jurnalis televisi. Jadi jurnalis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi, atau dinamakan dari kegiatan jurnalistik. Jurnalis ini sama dengan wartawan. Kalau warta kan memberitakan, wan itu orang. Jadi warta, orang, simpelnya adalah wartawan adalah profesi yang pekerjaannya menyajikan berita di medianya. Terus dibayar untuk mendeskripsikan dunia, pekerjaan
atau tukang. Jadi jurnalisme adalah bagian dari komunikasi. Namun tidak semua bentuk komunikasi adalah jurnalisme. Nah, ini medsos versus jurnalisme. Jadi wartawan sejenis profesi yang terlatih untuk tak gampang percaya. Jadi maksudnya adalah wartawan itu harus mencari tahu, memverifikasi, memvalidasi apa yang didapatkan dari informasi tersebut. Makanya kita tidak serta-merta langsung percaya begitu mendapatkan info. Maka harus diverifikasi terlebih dahulu. Twitter, Facebook, dan lain medsos menjadi jendela pertama bagi kita mengetahui sebuah informasi. Informasi akan sah menjadi berita jika telah melalui verifikasi dan konfirmasi. Ini dari dua peran media massa yang tak dimiliki oleh media sosial. Jadi, ini yang membedakan antara media sosial dan jurnalis. Kalau media sosial, informasi ada, tapi belum terverifikasi informasinya dan belum terkonfirmasi apakah betul atau tidak. Jurnalis media online memang memantau apa yang terjadi di media sosial. Tapi ketika mereka memberitakan, tetap saja formatnya mematuhi kaidah-kaidah dalam pembuatan berita. Termasuk tercantum di dalamnya adalah mengedepankan 5W, 1H, faktual, dan verifikasi. Nah, ini kenapa jadi wartawan. Jadi alasan pribadi, kepuasan membantu banyak orang. Jadi rata-rata alasan untuk menjadi wartawan atau jurnalis ya alasan personalnya adalah memberikan kepuasan buat diri sendiri yang sudah membantu banyak orang atau bermanfaat untuk kalangan orang. Kalau orang pesantren sesuai hadis berarti khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia yang berbuat baik ke sesamanya. Sementara untuk alasan ideologis itu menyuarakan kepentingan publik atau kemanusiaan alat perjuangan. Jadi ini ideologis pedoman ya, prinsipil. Kayak misalkan menurut kutipan dari Tirto, media Tirto ini alasan ideologis adalah menyuarakan kepentingan publik kemanusiaan alat perjuangan. Terus kenapa jadi wartawan? Simple. Jadi ketemu orang penting, tokoh, artis, selebritis, public figure, akses gratis, nonton konser sepak bola, jalan-jalan gratis kayak gitu. Terus menjadi tempat berkarir profesi karena biasanya kan orang-orang tua zaman dulu kan pengen anak PNS karena kuota PNS tidak mencukupi, tidak masuk jadi PNS, ya bisa jadi salah satu profesi alternatif menjadi jurnalis. Terus menjadi batu loncatan ke profesi lain. Bisa jadi kalau sudah jadi wartawan jurnalis kan akan dekat dengan orang-orang penting, dengan tokoh, itu menjadi batu loncatan seperti anggota DPR, menteri, komisaris BUMN, banyak tokoh politisi mengawali karir dari jurnalistik. Contohnya adalah banyak wartawan-wartawan yang sekarang jadi politisi, jadi anggota DPR, bahkan pernah jadi menteri. Kayak Dahlan Iskan, salah satu wartawan senior, CEO Jawa Pos, itu kan awalnya dari seorang wartawan sebetulnya. Tapi jadi setelah itu kan pernah jadi menteri. Terus kayak Karni Ilyas juga dulunya jadi wartawan di lapangan, sekarang jadi pemimpin redaksi TV One. Terus banyak anggota DPR juga berawal dari wartawan kayak Arif Suditomo yang dulu di SCTV itu sekarang juga jadi anggota DPR dari Partai Hanura, terus belakangan pindah ke Partai Nasdem seperti itu. Jadi batu loncatan ke profesi lain. Terus selain itu kenapa jadi wartawan ya banyak fasilitas, jadi privilege lah, perlakuan istimewa, misalnya kemudahan memperoleh beasiswa, terus mengurus surat-surat kayak pembuatan SIM, pembuatan paspor, dan lain sebagainya. Nah, asumsi. Kalau masyarakat memperoleh akses informasi yang benar, maka langkah keputusan yang diambil pasti benar. Jadi, informasi soal harga, saham, cuaca, dampak, rekam jejak caleg, bahkan capres. Dalam bekerja, wartawan mempunyai akses besar karena dia representasi masyarakat atau hak publik untuk tahu. Tugas wartawan menjadi vital karena beban yang diembannya. Ini dari asumsi itu jadi ada yang pendapat awal atau dugaan seperti itu. Jadi
asumsi-asumsi dasar bahwasanya anggapan yang belum terbukti kebenaran dan memerlukan pembuktian secara langsung itu yang biasanya dilakukan oleh wartawan. Makanya jadi asumsi terlebih dahulu. Nah ini dalam bekerja wartawan juga memiliki kode etik. Jadi etika diasumsikan sebagai nilai dasar standar sikap pedoman perilaku tata krama bagi pembuatan karya jurnalistik. Kode etiknya jujur, tidak membuat berita bohong atau fake, fitnah, sadis, dan cabul. Profesional menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi. Setelah menerapkan asas praduga tak bersalah. Peka, menghormati kondisi sosial budaya lingkungan, empati terhadap yang papak atau lemah, menghormati privasi, hak privat, ini terkait dengan kasus infotainment. Tidak diskriminatif, stereotip etnis tertentu biasanya begini begitu, kayak gitulah. Menghindari peliputan yang memicu konflik horizontal. Jadi jurnalisme damai. Kesalahan umum, akurasi salah tapi tidak minta maaf dan berimbang. Itu profesional. Nah, posisi media ini harus objektif, independen, profesional. Khas TV itu kalau televisi itu berpedoman pada P3 SPS. Jadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ini cover both side. TV tidak bisa. Jadi kalau di online itu mencantumkan link untuk cover both side. Sementara kalau TV ya berdasarkan kopi tayang seperti itu. Jadi ini pasal-pasal yang sesuai kode etik jurnalistik PWI, KEJ PWI. Jadi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak bertingkat buruk seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Ada pasal 10. Nah, kesalahan nih. Kesalahan itu informasi tidak akurat atau bohong, sepihak, narsum tidak kredibel, info yang diperoleh tidak etis, opini menyesatkan, tuduhan palsu, fitnah, pencemaran nama baik, dan penghakiman atau trial by the press, judul bias, kesimpulan yang keliru, data yang kurang, dan angle atau konstruksi berita yang tidak berimbang. Ini yang biasanya terjadi saat kesalahan-kesalahan dalam memberitakan. Payung hukum yang untuk memverifikasi media di Indonesia itu namanya Dewan Pers. Jadi para pihak dalam sengketa pers harus menghormati putusan Dewan Pers. Meneruskan sengketa pers ke pengadilan akan menjadi presiden buruk kebebasan pers Indonesia. Jadi undang-undang pers adalah lex spesialis atau diatur khusus dalam KUHP. Ini beberapa contohnya yang pernah rame berita ya. Jadi ada karikatur yang dulu sempat nabi palsu kayak gitu. Salman Rushdie itu juga bagian dari kasus-kasus yang rame karikatur media jadi menimbulkan jadi sengketa. Nah, ini bagaimana jurnalis TV bekerja. Jadi jurnalis bekerja itu yang pertama adalah rapat redaksi untuk menentukan agenda setting. Jadi agenda setting itu apa-apa saja yang akan kita mainkan untuk segmentasi berita besoknya. Ini akan ada jawaban dari Torik. Nanti akan lanjutan rundown berita, rundown program acara. Ini termasuk dari bagaimana jurnalis TV bekerja, yaitu menentukan rapat redaksi atau agenda setting yang kaitannya nanti dengan rundown program. Yang kedua adalah riset atau TOR, term of reference. Term of reference itu jadi acuan atau panduan sehingga menentukan dalam peliputan. Selanjutnya deadline atau produksi. Jadi deadline-nya ditentukan kapan, penayangannya juga ditentukan di program apa, live program, terus follow up. Follow up itu akan diupdate beritanya untuk hari selanjutnya. Itu bagian dari jurnalis bekerja setiap harinya atau newsroom kata bahasa medianya. Jadi
kalau di TV untuk membedakan TV cetak dan online. Ini TV itu bekerja secara teamwork, deadline ketat, program dikejar-kejar deadline, TKP harus datang ke lokasi, melakukan doorstop, wawancara langsung, tidak selalu ada slot. Jadi bebas biasanya kalau TV itu kapanpun bisa. Kecepatan isu, current isu, mengutamakan sisi visual. Jadi yang dijual adalah gambar. Plotting bisa kemana-mana. Jadi kalau liputan kita tidak menetap di satu tempat, jadi bisa diplotting kemana-mana. Yang selanjutnya adalah koordinasi dengan koordinator peliputan atau korlip. Sementara kalau cetak itu identik dengan individu karena bekerja menulis sendiri. Deadline-nya longgar karena liputan hari ini tayangannya besok pagi. Terus biasanya didapat infonya dari rilis by phone. Slotnya sudah tersedia. Kedalaman beritanya sangat dalam karena nulisnya panjang, datanya juga begitu banyak, akurat, embedded itu maksudnya jadi ngepost. Jadi liputan ekonomi, politik, sosial, embedded, jadi ngepost di situ. Dan kontak individu, jadi biasanya akan narsumnya jadi mengontak ke wartawan ekonomi, wartawan politik, kayak gitu. Kalau TV enggak, tiap hari bisa liputannya berubah-ubah. Sementara untuk online, itu juga hampir sama dengan cetak individu, deadline-nya ketat juga karena online